Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai ke akhir pekan lagi. Nah, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelum masuk lebih jauh, kita mau kembali menenangkan diri kita. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu Mengikut Yesus, Keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu, dan saat ini kami mau mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya, dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah!" Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, pada bagian yang kita baca tadi, Tuhan Yesus dan para murid-muridnya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mereka melayani dengan berbagai cara. Mereka mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan sebagainya. Mereka melakukan begitu banyak pelayanan. Tidak heran jika pada waktu itu begitu banyak orang yang datang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Karena ia selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang datang mengunjungi dia, orang-orang yang mengikuti dia. Ada satu peribahasa yang mungkin kita sudah tidak asing lagi, yaitu ada gula, ada semut. Tahu apa arti dari peribahasa ini? Ya, artinya adalah orang-orang akan berdatangan jika ada sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut wajar karena setiap orang pasti berusaha untuk mencari kebaikan yang menguntungkan dirinya sendiri. Karena itu, kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu dicari dan diikuti oleh banyak orang pada waktu itu. Pesona dari Tuhan Yesus telah mengundang begitu banyak orang untuk datang dari berbagai macam daerah sekitar Yerusalem berkumpul untuk menjumpai Tuhan Yesus. Mereka sudah mendengar banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak heran apabila pada waktu itu mereka berusaha untuk menemui Kristus secara pribadi, karena mereka ingin melihat dan merasakan kuasa Tuhan Yesus secara nyata. Tuhan Yesus pada waktu itu tidak menolak mereka. Tuhan Yesus menerima semua orang yang datang dan mengajar mereka dengan sangat baik. Kita lihat di sini, Tuhan Yesus melakukan apa yang terbaik untuk orang-orang sekitarnya. Begitu baik mengikuti Kristus, sehingga mari kita datang mengikuti Kristus dengan baik, karena dengan mengikuti Dia kita akan boleh merasakan damai yang begitu luar biasa. Namun walaupun demikian, kadang-kadang sebagai pengikut Kristus kita juga mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Misalnya kita dihina, kita disakiti, kita dijauhi oleh teman, keadaan yang tidak menyenangkan lainnya mungkin kita lalui. Sehingga jangan jadikan kesenangan tadi itu sebagai suatu motif kita datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu sendiri yang harus menjadi motif kita datang kepadanya. Marilah kita menjadikan hambatan dan kesusahan yang ada sebagai tantangan untuk maju dalam iman mengikuti Kristus. Iman kepada Yesus Kristus ditentukan dari diri kita, bukan oleh keadaan di luar diri kita.
apapun yang terjadi, marilah kita bersama-sama dengan tekad untuk tetap mengikuti Kristus. Sebab inilah iman yang sejati. Mari kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang memiliki iman yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Kami diajarkan bagaimana kasih-Mu begitu besar. Walaupun kami tahu sebagai pengikut-pengikut-Mu kami mungkin mendapat banyak tantangan. Namun bantu kami agar kami boleh memiliki iman itu untuk boleh terus mengikuti Engkau dengan benar. Dan kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami juga menyerahkan proses pembelajaran hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.